Aku tersenyum melirik tempat yang dulu aku bersama Sriati duduk di sana. Ya, itulah tempat favorit kami duduk di sana sepulang sekolah melepas penat sambil menikmati pemandangan sawah yang membentang di depan kami. Bukan sawah yang kami lihat, tepatnya kami menunggu sekumpulan cowok yang pasti lewat di jalanan setapak itu. Rum, panas ya, temanku Iko mengelap peluh di pelipisnya, aku pun mengangguk. Padahal Rum, kita kan jalan ya, kita sampai duluan dari mereka, aku mengulung senyum sembari menatap Sriati. Kamu kenapa Rum? Kamu Sri kayak enggak tahu mereka kan pasti ngumpul dahulu. Mereka saling tunggu karena tidak sekelas seperti kita, hehehe, iya sih Rum. Dan itu melancarkan aksi kita bisa melihat Irham dengan puas dari sini, Sriati berkata dengan ceria dan senang. Ia termasuk salah satu penggemar Irham dan aku juga penggemarnya, namun aku berusaha untuk menutupinya meskipun kepada Sriati teman dekatku. Itu mereka, Sriati menggoyang-goyangkan tanganku dengan mata yang menatap ke arah jalanan, mereka masih di ujung kiri jalan. Aku pun mengarahkan pandanganku ke sana, aku tersenyum dalam hati. Irham Setiabudi dan keempat temannya, Rangga, Fajar, Aditya dan Yudi, berjalan semakin mendekat ke arah kampung kami. Kami berdua ada di tempat yang lebih tinggi dari sawah dan jalanan. Disinilah para warga melepas lelah beristirahat setelah bertani untuk sekedar makan dan minum. Di tempat ini pula ada pancoran air yang mengalir dari mata air. Kadang para petani mengambil air untuk diminum langsung dari mata air jika persediaan mereka habis. Waktu pulang sekolah tentu saja mereka sudah tiada karena di kampungku bertani hanya sampai zuhur sedang kami pulang sekolah menjelang jam 2 siang. Irham, kamu ganteng banget, hanya itu kata-kata di dalam hatiku untuk mengagumimu. Aku langsung menunduk takut Sriati melihat ekspresi wajahku yang ikut sumringah. Rum, mereka berlima ganteng semua tapi yang paling menonjol Irham. Apalagi dia pintar ditambah dia anak orang kaya di kampung kita, seandainya aku jadi kekasihnya, celoteh Sriati tanpa melihatku. Ia masih menatap ke arah mereka dengan senyum yang mengembang. Tapi itu enggak mungkin terjadi Rum, hahaha, aku tahu diri kok. Makanya hanya bisa melihatnya dari sini, imbu Sriati lalu menatapku, aku hanya tersenyum kecut membalasnya. Kenyataannya sama denganku, mana mungkin aku bisa memilikinya, perbedaanku dengan Irham sangat jauh dan jelas. Cantik, aku tak terlalu cantik, bagiku aku biasa saja. Aku tidak pernah merawat wajah. Jangankan untuk beli skincare untuk makan sehari-hari saja, emak harus banting tulang. Aku sangat bersyukur masih bisa bersekolah. Pintar. Kalau hal ini aku bisa dikatakan lumayan karena memang aku ranking 3 di kelasku. Kaya? Tentu tidak. Bahkan aku bisa dikatakan termasuk keluarga kurang mampu di kampungku. Setelah mereka berlima hilang dari pandangan kami, aku dan Sriati lalu mendekati pancoran. Kita berdua bermain air, kadang kita bergantian berjaga agar salah satunya bisa mandi di pancoran. Air pancoran terasa segar. Setelah itu barulah kita pulang dengan hati yang riang. Masa-masa itu sungguh indah, batinku sambil duduk di bangku yang sengaja dibuat warga di bawah pohon rindang beberapa hari lalu. Masa-masa itu enggak akan kembali, aku menitikkan air mata sambil meraup wajahku dengan tangan. Aku bersembunyi di balik tanganku merasakan kehidupanku yang getir. Namaku Ningrum, tepatnya Ningrum Ayu Sandrina, nama pemberian emak karena bapakku tidak mau memberikan nama kepadaku. Kenapa tidak mau? Karena bapak tidak mengakui aku sebagai anaknya sampai sekarang. Sampai umur 20 tahun aku tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Selama itu pula emaklah yang menjadi ayah dan ibu untukku. Emak bercerita padaku, saat itu hanya nama tersebut yang terpikir di hatinya. Emak mengharapkan anaknya seorang wanita yang ayunan cantik. Ning sebutan untuk anak wanita dan Sandrina adalah singkatan dari Sandi, ayahku, dan Rina, emakku. Dengan memberi nama Sandrina di belakangku, emak mengharap agar bapak mengakui aku sebagai anak pertamanya. Ya, aku punya adik perempuan. Namanya Firda Ayu Maharani, umurnya lebih muda 2 tahun dariku. Saat ini dia duduk di bangku sekolah kelas 12 SMA. Bagaimana kasih sayang bapak kepadanya? Jangan ditanya, ia berlimpah kasih sayang dari bapak. Apapun permintaannya pasti akan dituruti meskipun bapak harus berhutang ke tetangga. Jika dibandingkan dengan Firda, aku jauh dari kata cantik. Adikku itu bisa dibilang sangat cantik karena tiap hari dia memakai skincare sedangkan aku tidak pernah. Bedak tabur pun aku jarang memakainya.
Itu pun jika ada uang lebih barulah, aku bisa membeli bedak tabur di warung. Dulu ketika aku SMA emak selalu membelikanku bedak tabur di warung jika bedakku sudah habis dengan sembunyi-sembunyi takut ketahuan bapak dan kena marah. Kini aku sudah bekerja sebagai buruh tani bersama emak, membantu emak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tepatnya untuk memenuhi kebutuhan makanku sehari-hari. Aku ingat perkataan bapak setelah aku lulus 2 tahun lalu, "Rum, kamu sudah lulus SMA kan? Saatnya kamu bekerja cari uang untuk makanmu sendiri. Dulu saya masih bersedia memberimu makan. Kini saatnya kamu mencari uang dan membalas jasa selama ini. Kamu itu menumpang hidup di rumah ini dari kecil sampai sekarang, mulai sekarang untuk makan sehari-hari kamu yang nanggung. Besok kamu harus bekerja dan jangan jadi parasit lagi." Saat itu hatiku sangat sakit. Aku tak percaya bapak bisa berkata seperti itu kepadaku. Aku anak kandungnya, tapi kenyataannya aku seperti bukan siapa-siapa baginya. Aku hanya bisa mengangguk dengan menunduk karena takut kepada bapak. Kalau aku tidak menurut, tak segan-segan bapakku itu akan memukulku. Jika sudah begitu ibu akan membelaku, tapi yang ada malah ibu yang dipukul sama bapak. Makanya aku hanya bisa mengiyakan saja dan tak berani membantahnya. Bersamaan itu datanglah Firda dengan membawa belanjaan sekantong kresek berwarna putih. Bapak yang tadinya marah-marah seketika wajahnya berubah senang dengan kedatangan adikku itu. Sangat drastis perubahannya, seperti seorang aktor yang sedang memainkan peran saja. Mereka akhirnya duduk di kursi empuk yang sudah usang. Firda membuka belanjaannya dan memberikan beberapa ke bapak. Mereka memakannya tanpa menghiraukan aku dan emak yang berada di dekat mereka. "Pak, nanti minta duit lagi ya, belum beli pemutih wajah. Boleh kan pak?" manjanya ke bapak. Laki-laki di sampingnya tersebut mengangguk dengan tersenyum bangga ke putrinya. Aku yang sedang melirik mereka dari tempat dudukku di lantai dengan bertumpu pada kaki kaget karena sorot mata Firda menatap dengan kesal ke arahku. "Apa? Kenapa melihatku? Pengen ya, Pak? Tuh dia melirik ke sini," kata Firda dengan sinisnya. Aku langsung melirik emak yang berdiri di tempatnya dari tadi menatapku dengan iba. Beliau menggelengkan kepalanya. Sempat kulihat ada bening-bening seperti kaca di ujung netranya. Aku langsung mengalihkan pandangan ke arah lain, tak kuat melihat emak seperti itu. "Kamu masih saja duduk di situ. Sana pergi, jangan minta makanan." Firda, bocah tak tahu diri, melirik makanan anakku yang sangat cantik ini. "Pergi dari hadapan kami," bentak bapak kepadaku. Aku pun langsung berdiri dan pergi ke dapur. Emak mengikutiku. Kami berdua di dapur masak dalam diam. Sebenarnya emak mungkin ingin memelukku, tapi aku akan selalu menolak karena aku tak ingin bersedih lagi dan membuatnya semakin bersedih. Aku ingin menunjukkan ke emak bahwa aku baik-baik saja karena setiap hari memang seperti itulah makananku, selalu dibentak dan dibedakan dengan Firda. Selesai masak, emak dan aku menyiapkan makanan di atas meja. Emak menyuruhku memanggil Firda yang sedang berada di kamarnya dan emak akan memanggil bapak yang sedang bekerja di bengkelnya di depan rumah kami. Aku pun melangkah ke kamar Firda, mengetuknya dan membukanya karena memang ia tidak merespon panggilanku sebab asyik dengan ponselnya. "Firda, waktunya makan." Takutnya bapak menunggu lama soalnya emak sudah memanggilnya. Itulah kata-kataku agar ia segera ke meja makan. Memang kalau makan mereka akan selalu makan bersama di meja. Firda menghentikan main ponselnya dan berjalan ke meja makan. Dari depanku dengar suara langkah kaki masuk. Aku menunduk dan berjalan melewati meja makan dan langsung menuju ke dapur. Ya, selama ini aku tidak pernah makan bersama mereka, aku selalu makan di dapur. Awalnya emak pengen menemaniku makan di sana, tapi bapak mengancam akan membuangku dengan menjualku. Akhirnya emak terpaksa menerima hal itu meskipun hatinya sangat sakit. Aku yang makan di dapur sendirian punya kesempatan untuk mencucurkan air mata sambil menangis tanpa suara karena tidak ada emak di sampingku. Dengan terisak aku memasukkan suapan nasi ke mulut yang terasa hambar, padahal masakanku sudah memakai bumbu. Seperti inikah kehidupanku yang hambar dan selalu saja menderita? Kapan aku bisa bahagia? Ataukah malah aku tidak akan pernah bahagia? Sesekali aku mengusap air yang menetes di pipi ini. Segera ku selesaikan makanku dan berjalan menuju belakang rumah. Di sanalah aku duduk sesenggukan. Sekali lagi sesenggukan tanpa suara. Aku menutup mulutku meratapi hidup ini. Haruskah aku seperti ini terus? Apa salahku hingga bapak tidak menerima kehadiranku? Itulah kata-kata yang selama ini ada di hatiku. Dulu aku selalu marah pada diriku dan emak atas jawaban emak atas pertanyaanku tentang siapa aku sebenarnya, tapi seiring berjalannya waktu dan ketika aku masuk SMA aku menyadari bahwa bapak hanyalah
Salah sangka pada emak. Bapak mengira emak selingkuh dengan orang lain dan lahirlah aku. Bapak tidak terima ketika tahu ternyata emak hamil. Saat itu bapak yang terpaksa merantau setelah 2 minggu pernikahan mereka kembali ke kampung dan mendapati emak sudah hamil besar. Padahal apa salahnya? Memang mereka sudah menikah sebelumnya dan emak terpaksa ditinggal di rumah di kampung bapak karena pekerjaannya di kota belum mapan. Ibu menerima ditinggal dan hidup dengan sisa-sisa uang yang ia punya ketika masih gadis dan sudah bekerja sebagai penjaga toko di kampungnya. Saat itu bapak tidak terima namun tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa menerima aku yang masih di kandungan emak. Akhirnya lahirlah aku namun bapak bersikap seolah-olah tidak mempunyai anak diriku ini. Duh, maafkan emak. Bersambung.